Di rawa, pria yang tidak takut mati sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba beberapa saat kemudian, monster berkepala 9 akhirnya muncul. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas kepala mereka. Di Gunung Anper, dia menghadapi babi hutan yang ganas lagi. Pada akhirnya, dia masih dipukuli sampai mati. Namun dalam kehidupan manusia bertemu musuh terkuat adalah singa perkasa ini. Namun meski begitu, dia tetap menggunakan kekuatannya untuk mematahkan leher singa itu. Pria ini adalah Hercules. Karena dewa Zeus jatuh cinta pada wanita biasa, tubuh Hercules adalah setengah dewa dan setengah manusia. Sejak usia muda, dia mampu meremas ular berbisa dengan lembut sampai mati. Tumbuh dewasa, dia dicintai oleh orang-orang Athena. Bahkan lebih terkenal dari raja. Namun, dari dulu hingga sekarang, orang-orang dengan jasa berjasa tinggi tidak memiliki akhir yang baik. Raja menuangkan racun ke dalam anggur Hercules. Mengambil kesempatan bahwa dia dalam keadaan koma, Raja melepaskan 3 serigala ke dalam ruangan yang menggigit istri dan anak Hercules. Ketika Hercules bangun, dia menemukan tangannya berdarah dan mengira dia telah membunuh istri dan anak yang salah. Tanpa diduga, itu semua adalah rencana pembunuhan Raja. Di pengadilan, Raja menuduh Hercules membunuh keluarganya. Menurut hukum, dia harus diusir dari Athena. Tapi Hercules kehilangan akal, melihat tangannya yang berdarah dan menganggap kata-kata raja itu benar. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Monster ini, keluar dari sini. Persetan. Sejak saat itu, Hercules diusir dari Athena. Hanya bisa menjalani kehidupan awal pendarahan berdarah. Suatu hari, sekelompok perompak menangkap cucu Hercules, mempersiapkannya untuk mengalami siksaan. Saat ini, Hercules yang mengenakan topi berbentuk singa datang untuk menyelamatkan. Tapi ketika perompak melihatnya datang sendirian, dia mengirim 5 orang untuk menyerang. Alhasil, dalam sekejap, 5 orang dirobohkan oleh petir Bagua. Lalu hadapi semua perompak yang menyerang. Tapi mereka semua dihancurkan oleh kaki tangan mereka. Pada akhirnya, dia menyelamatkan keponakannya yang hampir tertimpa dahan pohon. Cepat, potong talinya. Setelah itu, mereka pergi ke kedai terkenal Hercules yang tersebar di sini. Sang induk semang dan putrinya sudah lama saling mengandalkan. Setelah melihat Hercules, dia menelan ludah dan mengikutinya. Saat mereka sedang makan, sekelompok tentara tiba-tiba memasuki kedai minuman. Kepala wanita adalah putri raja. Kali ini datang untuk mencari bantuan Hercules. Ternyata, negara mereka sedang dalam perang saudara. Musuh tidak hanya menginvasi tanah mereka, tetapi juga membantai ratusan orang tak berdosa. Jika mereka dapat membantu mengalahkan musuh, Raja berjanji akan menghadiahkan Hercules dengan emas sebagai hadiah. Hercules tidak ingin terlibat dalam hal ini. Tapi saya juga suka hadiah ini. Setelah berpikir sejenak, saya setuju. Di istana, Raja menyampaikan sambutannya kepada Hercules. Namun dikabarkan bahwa Hercules tidak memiliki kaki tangan. Oleh karena itu, Raja sedikit curiga dan bersikeras agar mereka menunjukkan bakat mereka. Tentara wanita hanya bisa mengerahkan teknik memanah di tempat. Raja melihat ini dan mengangkat tangannya memuji. Sambil makan nasi, sang raja memberitahu Hercules, musuh mereka adalah monster yang kuat sekaligus ganas. Kemanapun mereka pergi, mereka membakar, menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan. Dan pasukan raja kalah dalam pertempuran. Sekarang semuanya terdiri dari pedagang dan petani. Hercules hanya bisa membawa tentara petani ini dan melatih mereka untuk menjadi tentara sungguhan. Dia mengatakan bertahan hidup lebih penting daripada menyerang musuh. Perisai adalah taktik yang paling efektif. Selanjutnya, dia menyuruh tentara untuk membentuk penghalang. Kemudian biarkan prajurit pemberani memeriksanya. Sepertinya tentara membutuhkan lebih banyak pelatihan. Namun, mereka hanya berlatih selama beberapa hari ketika Hercules dipanggil ke istana oleh raja. Ternyata anak buah raja telah menyiagakan musuh untuk menyerang lagi. Raja bermaksud untuk segera memimpin tim ke medan perang.
Meskipun Hercules secara aktif menasihatinya, Raja bersikeras melakukan apa yang diinginkannya, apa yang tampaknya disembunyikan Raja. Tapi tak berdaya, keesokan harinya mereka hanya bisa mengumpulkan semua tentara mereka dan berbaris menuju perbatasan. Saat mencapai perbatasan, Hercules tiba-tiba menyuruh tim untuk berhenti. Hercules keluar dari mobil untuk memeriksa dan melihat hanya 3 orang di depannya, penuh kabut tebal. Menunggu mereka untuk melihat dengan jelas, mereka menemukan bahwa itu adalah 3 kepala manusia yang menggantung. Ternyata desa di sini dibantai oleh musuh. Dari tubuh yang membusuk, pasti sudah seminggu. Tetapi pada saat ini, mereka menemukan kecurigaan. Tapi di tanah masih ada tubuh baru. Benar saja, mereka terkena sergapan musuh. Kemudian orang-orang penyergap muncul dari tanah dan mengepung tim Hercules. Lihatlah, orang-orang ini ingin melawan Hercules. Menghadapi provokasi, Hercules dengan senang hati menerimanya. Tapi dia sengaja mematahkan anak panah dan menyembunyikannya di tangannya. Kemudian, panah langsung mengarah ke kepala. Pria botak itu kehilangan nyawanya. Dan orang barbar menyadari kecurangan Hercules. Kemudian kemarahan melonjak. Dari sekeliling mengelilingi matriks mereka. Hercules dan teman-temannya terus-menerus mengayunkan senjatanya ke arah musuh. Tapi musuh semakin banyak keluar, dengan berani bergegas menuju tembok penahan. Pertempuran itu sangat kacau. Meski Hercules pemberani, orang-orang ini masih memecahkan matriks. Melihat Raja mendekati bahaya, mereka membawa kereta. Orang barbar yang mengelilingi matriks berteriak tanpa henti. Hercules juga menyerang orang-orang di atas kereta. Pada akhirnya, mereka mengandalkan teknik ini untuk mengusir orang barbar. Bahkan jika panen dimenangkan, tentara juga akan kalah. Tapi musuh mereka yang sebenarnya, setelah mengamati puncak gunung, juga menghilang dalam asap. Hercules sangat tidak senang dengan perang tersebut. Dia meminta Raja untuk memberitahunya agar tidak membiarkan tentara yang tidak terlatih pergi berperang. Dan Raja akhirnya menyadari kesalahannya, hanya harus melatih prajuritnya terlebih dahulu. Pada malam hari, Hercules mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi bahwa dia membunuh istri dan anak-anaknya. Lalu bangun, dia hanya bisa keluar untuk kesenangan. Akibatnya, sembarangan berjalan ke tumpukan orang mati. Panik melihat jenazah istri dan anaknya juga ada di sana sedang dimakan serigala berkepala 3. Teriak Hercules dengan marah. Menunggu dia membuka matanya, dia menyadari dia berhalusinasi lagi. Sudah lama sekali, tapi Hercules masih belum bisa melupakan masa lalu. Belakangan, dia mengabdikan dirinya untuk melatih tentara. Rekan satu tim lainnya juga berlatih mulai dari cara menggunakan senjata, menembakkan panah hingga bela diri. Untuk menambah kekuatan prajurit. Dalam seminggu, para prajurit telah resmi menjadi prajurit sejati. Sangat cepat, momen yang menentukan datang. Saat mereka menyiapkan pertempuran untuk menunggu musuh, monster juga muncul. Namun, tidak ada setengah manusia dan setengah kuda sama sekali. Itu karena orang-orang takut mereka melebih-lebihkan kebenaran. Pemimpin musuh juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah memberi perintah, semua prajurit yang menunggang kuda bergegas maju. Namun, pelatihan militer raja sekarang berbeda. Para prajurit kavaleri yang belum menyerbu ke depan matriks dikalahkan oleh rentetan anak panah. Kemudian menembakkan hujan panah, sekali lagi merobohkan infanteri yang maju. Apalagi, ekspresi heroik Hercules dan kawan-kawan musuhnya dengan cepat hancur. Yang lainnya, merasa tidak enak badan, berbalik untuk melarikan diri. Tapi pemimpinnya masih belum mau. Jadi dia secara pribadi berangkat untuk membunuh Hercules dengan imbalan kekalahan. Sejak itu, musuh gagal total. Pemimpin musuh dibawa ke istana. Menghadapi penghinaan tentara seperti anjing mati yang diinjak-injak, Hercules mengambil tindakan untuk mencegah tindakan tersebut. Tetapi pemimpin musuh bertanya mengapa dia bergabung dengan tombak musuh.
Hercules merasa bingung. Setelah beberapa saat, dia masih tidak mengerti apa artinya. Di pesta perayaan, Hercules tertangkap di tempat yang aneh. Ketika sang putri melihat ke arah pemimpin yang terikat, hatinya dipenuhi rasa kasihan. Sepertinya tidak sesederhana itu. Setelah membuat sang putri menanyainya, dia mengetahui kebenarannya. Ternyata raja adalah penyerbu yang sebenarnya. Dia mengancam putra sang putri, memaksa sang putri untuk menipu Hercules. Setelah mengetahui kebenarannya, dia berniat mencari raja untuk menghitung perhitungan. Di luar dugaan, lawannya tidak takut sama sekali. Pada akhirnya, mereka hanya bisa meninggalkan istana. Tapi lihatlah mata orang-orang yang putus asa. Hercules tidak berani membayangkan di bawah pemerintahan raja, kehidupan seperti apa yang akan mereka jalani. Tapi semuanya menyalahkan diri sendiri karena membantu rumah mengalahkan lawan. Pada akhirnya, dia berniat untuk tetap tinggal dan secara pribadi menggulingkan kekuasaan raja. Dua orang sedang berjaga ketika mereka mendengar suara aneh. Ternyata Hercules sedang menunggu seseorang untuk membunuh istana lagi. Bersiaplah untuk menggulingkan kekuasaan raja. Namun setelah beberapa saat, sekelompok tentara tiba-tiba bergegas keluar, mengelilingi orang-orang Hercules. Ternyata raja sudah menyiapkan penyergapan. Letakkan senjatamu. Jika tidak, bunuh rekanmu dulu. Hercules hanya bisa meletakkan senjatanya dan menyerah. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia menyembunyikan taringnya. Tapi kemudian dia masih dipukuli oleh orang-orang ganas, dikurung di penjara bawah tanah istana. Tunggu Hercules bangun, panik melihat serigala berkepala 3 itu. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Baru kemudian saya menyadari bahwa itu hanyalah serigala berkepala 3 yang ganas. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya muncul. Raja Athena lah yang melukai Hercules. Ternyata dia menjadi sekutu raja, bersiap untuk bergabung untuk menaklukkan seluruh Yunani. Fakta bahwa sampai sekarang Hercules diikat, Raja Athena tidak berpura-pura lagi. Mengaku membunuh istri dan anak Hercules. Ketika Hercules mendengarnya, dia bertanya kepada raja mengapa dia melakukan ini. Rupanya dia tidak punya niat raja. Di luar dugaan, sang raja menjawab dengan semangat karena tidak punya ambisi. Yang berarti tidak mungkin dia akan disukai. Apalagi saat itu masyarakat Athena menganggapnya sebagai pelindung, mengancam tahta raja. Mengetahui kebenarannya, Hercules sangat marah. Dalam sekejap, sumber kekuatan dilepaskan, hancurkan rantai besi lalu selamatkan sang putri yang sedang dipenggal. Raja melihat ini dan memerintahkan agar serigala jahat itu dibebaskan. Serigala berkepala 3 itu langsung bergegas menggigit Hercules. Bahkan jika Hercules memiliki fisik dewa, tapi masih digigit serigala. Namun serigala berkepala 3 itu tetap tidak melawan Hercules. Hercules mencengkeram kepala serigala itu dan melemparkannya ke dinding. Satu lagi yang bergegas juga dicengkeram mulutnya, dan kemudian menggunakan kekuatan untuk mematahkan lehernya. Saat itu, yang ketiga tiba-tiba menggigit kakinya. Hercules mencabut gigi yang tersembunyi dan menikam kepala serigala itu. Akhirnya membunuh 3 serigala. Melihat situasi ini, Raja Athena dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Tapi dengan sangat cepat dikejar oleh Hercules. Raja panik dan memohon Hercules untuk mengampuni nyawanya. Tapi Hercules benar-benar menyadari kemunafikan ini. Hercules melemparkannya ke atas tahta, kemudian mengeluarkan pisau dan menikam raja. Sebuah pisau mengakhiri hidup anjingnya. Tapi begitu mereka lari ke istana, raja memimpin ratusan tentara untuk memblokir jalan. Anda hanya bisa berlari menuju idola. Menghadapi serangan tentara, mereka hanya bisa menjatuhkan anglo untuk menghentikan serangan. Para prajurit tidak punya waktu untuk mundur dalam sekejap, tetapi mereka dilahap oleh api. Api mengamuk membentuk penghalang. Hentikan sementara para prajurit. Namun, api dengan cepat dapat dipadamkan. Para prajurit terus melakukan barikade. Pada saat genting ini, Hercules menatap raksasa di depannya, memikirkan cara untuk mundur, hanya untuk melihatnya tiba-tiba menempel pada patung itu dengan seluruh kekuatannya. Kemudian, dengan raungan marah, dia mulai mengangkat sang idola. Selanjutnya, patung itu jatuh. Semua tentara diancam akan melarikan diri. Raja masih mengarahkan dengan keras. Tapi setelah beberapa saat, kepala patung dewa berguling ke arahnya. Lalu menghilang. Hercules muncul kembali, setelah melihat patung dewa tersebut ditumbangkan. Para prajurit sudah tidak memiliki keberanian.
mereka menjatuhkan senjata mereka dan berlutut. Sekaligus disebut nama Hercules. Hercules, Hercules.